Selamat datang. Pada kali ini, Jakarta Edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau pertengahan tengah semester, atau STS atau sumatif tengah semester, atau UTS atau ulangan tengah semester. Ada yang menyebutnya PTS, STS, atau UTS itu sama saja. Mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial, kelas 7 SMP atau MPSN semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS STS mata pelajarannya silakan cek di deskripsi. Oke, ayo kita mulai. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Teknologi. 3. Gaji pegawai. 4. Pendapatan. 5. Tradisi atau budaya. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah A. 3, 4, 5, B. 2, 3, 4, C. 1, 2, 3, D. 1, 3, 4. Maka jawaban yang benar adalah C. 1, 2, 3. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Teknologi. Dan 3. Gaji pegawai. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an, Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan. Nah, swasembada pangan merupakan kondisi di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Nah, namun saat ini Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Nah, dari ilustrasi di atas, maka terjadinya kelangkaan disebabkan oleh faktor A. Kemampuan produksi, B. Sumber daya alam yang terbatas, C. Perbedaan letak geografis, D. Pertumbuhan penduduk. Maka jawaban yang benar adalah D pertumbuhan penduduk jawabannya. Kelangkaan merupakan inti masalah ekonomi yang salah satunya memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam hidupnya, baik secara individual maupun kolektif, yang disebabkan oleh A. Terjadinya bencana alam, B. Perkembangan potensi sumber daya manusia, C. Keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam, D. Peningkatan investasi sebagai akibat dari modernisasi global. Maka jawaban yang benar adalah C keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam. C jawabannya. Terbatasnya jumlah bawang putih dan cabai akhir-akhir ini yang ada membuat harga kedua barang tersebut menjadi tinggi. Tingginya harga bawang putih dan cabai sangat berdampak besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya akibatnya adalah membuat semua produk yang berkaitan dengan bawang dan cabai menjadi ikut melambung. Oke. Nah, selanjutnya cara mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Menambah jumlah pasokan bawang putih dan cabai untuk menurunkan harga. B. Menghimbau untuk meminimalisir pemakaian bawang putih dan cabai. C. Melakukan stok bawang putih dan cabai sebanyak mungkin sebelum harga lebih tinggi. D. Jangan memasak atau berproduksi menggunakan bawang putih dan cabai. Maka jawaban yang benar adalah A. Menambah jumlah pasokan bawang putih dan cabai untuk menurunkan harga. A jawabannya.
Oke, kita lanjut. Bapak Rudi berniat memiliki usaha tenun batik. Batiknya telah banyak terkenal di masyarakat, namun masih belum mampu mencapai daerah yang terlalu jauh sebab sulitnya transportasi dari daerahnya untuk mencapai daerah-daerah lain. Nah, pokok permasalahan ekonomi klasik yang dialami oleh Bapak Rudi adalah A. Distribusi, B. Produksi, C. Konsumsi, D. Imajinasi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, distribusi jawabannya. Berikut ini yang bukan kebutuhan menurut tingkat kegunaannya adalah A. Primer, B. Kuartier, C. Tersier, D. Sekunder. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu kuartier jawabannya. Kebutuhan minimal sehari-hari yang harus dipenuhi apabila diabaikan menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup. Nah, pernyataan tersebut berhubungan dengan kebutuhan A. Masa kini, B. Primer, C. Sekunder, D. Tersier. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu primer jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Prinsip ekonomi dapat diterapkan pelajar dalam kehidupan sehari-hari seperti A. Meneruskan pesan-pesan di seragam kelulusan, B. Mempelajari materi yang diberikan oleh guru, C. Membelanjakan seluruh uangnya untuk membeli alat tulis, D. Menggunakan alat tulis sesuai keperluannya. Maka jawaban yang benar adalah D. Menggunakan alat tulis sesuai keperluannya. Oke, kita lanjut. Dalam membuat satu lemari, seharusnya Budi membutuhkan modal 1 juta. Tetapi dia mampu menghemat modal sehingga hanya menghabiskan modal 800.000. Jadi Budi menghemat modal 200.000 untuk setiap produksi satu lemari. Nah, hal yang dilakukan Budi adalah kegiatan ekonomi yang A. Efektif, B. Defisi, C. Komplit, D. Efisien. Maka jawaban yang benar adalah D ya, efisien jawabannya. Makelar merupakan pedagang perantara yang bekerja atas nama A. Kelompok, lalu ada B. Diri sendiri, C. Orang lain, D. Badan usaha. Jawaban yang benar adalah C ya, jawabannya adalah orang lain. Kita lanjut.
Sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan kurun waktu tertentu adalah makna dari A. Penawaran, B. Permintaan, C. Pengkondisian, D. Keseimbangan. Jawaban yang benar adalah B ya, permintaan jawabannya. Rina adalah seorang karyawan suatu perusahaan swasta. Pada suatu hari, lingkungan di sekitar tempat tinggalnya mengalami bencana banjir. Oleh karena itu, Rina menyisihkan sebagian gajinya untuk disumbangkan kepada para korban bencana. Nah, tindakan yang dilakukan Rina ini termasuk motif A. Memperoleh penghargaan, B. Memperoleh kepuasan, C. Menolong sesama, D. Mencari keuntungan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, menolong sesama jawabannya. Jas hujan akan berguna pada waktu musim hujan. Contoh tersebut sesuai dengan kegunaan: A. Pelayanan, B. Bentuk, C. Tempat, D. Waktu. Maka jawaban yang benar adalah D ya, waktu jawabannya. Pernyataan yang tepat terkait dengan kebutuhan adalah A. Alat pemuas kebutuhan manusia terbatas, B. Kebutuhan manusia tidak bisa dihentikan, C. Keinginan manusia tidak terbatas, D. Keinginan manusia terbatas. Maka jawaban yang benar adalah C ya, keinginan manusia tidak terbatas. Agar kelangkaan suatu barang tidak terjadi, maka cara yang efektif untuk dilakukan terhadap sumber daya alam yang belum ditermanfaatkan adalah A. Membiarkan barang yang sudah rusak, B. Mengubah bentuk benda untuk meningkatkan nilai hasil, C. Mengkombinasikan kegunaan gagasan, D. Mengkombinasikan kegunaan benda. Maka jawaban yang benar adalah D ya, mengkombinasikan kegunaan benda jawabannya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Agama, 2. Pendidikan dan kesenian, 3. Kasih sayang dan pujian, 4. Belanja di pasar. Nah, kebutuhan rohani atau kebutuhan imaterial adalah kebutuhan yang pemenuhannya bertujuan untuk memberikan kepuasan pada jiwa, hati sanubari ditunjukkan pada nomor A. 3, 4, dan 1, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. 4, 1, dan 2. Jawaban yang benar adalah C ya, 1, 2, dan 3 jawabannya. Ya, agama, pendidikan dan kesenian, dan kasih sayang dan pujian ya, C jawabannya. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara A. Membagikan ide, B. Mengintimidasi, C.
C. Cara memasang spanduk. D. Menjanjikan bonus. Jawaban yang benar adalah C ya, cara memasang spanduk jawabannya. Ilmu dipandang sebagai produk. Proses dan paradigma ilmu dipandang sebagai proses karena A. Ilmu diperoleh dari hasil metode keilmuan. B. Ilmu tidak dapat diuji kebenarannya. C. Ilmu merupakan hasil dari kegiatan sosial yang berusaha memahami alam, manusia, dan perilakunya, baik secara individu atau kelompok. D. Ilmu bersifat statis. Maka jawaban benar adalah C ya, ilmu merupakan hasil dari kegiatan sosial yang berusaha memahami alam, manusia, dan perilakunya baik secara individu atau kelompok. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat telah membawa manfaat luar biasa bagi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat telah membawa manfaat luar biasa besar bagi kemajuan peradaban umat manusia. Misalnya, A. Nilai-nilai sosial semakin memudar. B. Paham-paham baru tak bisa berkembang. C. Pekerjaan manusia tak tergantikan. Lalu ada D. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Maka jawaban yang benar adalah D ya, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Sekarang ini jumlah pengguna internet di Indonesia menurut data Menkominfo adalah 160 juta orang. Ini berarti A. Masih banyak orang Indonesia yang belum melek teknologi. B. Indonesia belum potensial bagi tumbuh dan berkembangnya layanan internet. C. Pemanfaatan teknologi internet di Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lain. D. Indonesia merupakan pasar potensial bagi layanan internet. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Indonesia merupakan pasar potensial bagi layanan internet. Dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia adalah A. Angka kriminalitas meningkat. B. Pengangguran berkurang. C. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat mulai luntur. D. Semangat gotong royong masyarakat pedesaan tetap terjaga. Maka jawaban yang benar adalah C. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat mulai luntur ya. C jawabannya. Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat dan akibatnya adalah A. Pertumbuhan ekonomi terjaga. B. Kesehatan masyarakat semakin membaik. C. Investasi berlangsung secara besar-besaran. D. Pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja atau sumber daya yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan tenaga kerja. Maka jawaban yang benar adalah D. Yaitu pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja atau sumber daya
yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan tenaga kerja. Sikap seorang kreatif yang benar dari pernyataan berikut ini adalah: A. Rini selalu menyerahkan masalah pada takdir. B. Budi ingin memperbaiki hasil ulangan yang jelek dengan belajar lebih rajin. C. Ali termasuk murid terpandai di kelasnya tapi pemalas. D. Dona menerima hasil ulangan apa adanya. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu Budi ingin memperbaiki hasil ulangan yang jelek dengan belajar lebih rajin. B jawabannya. Kemakmuran adalah A. Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. B. Tercapainya tingkat kebutuhan jasmani. C. Keadaan di mana tingkat kekayaan terpenuhi secara cukup melimpah. D. Tingkat kepuasan yang diperoleh dalam bentuk materi yang cukup. Maka jawaban yang benar adalah A. Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jelaskan macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya dan berikan masing-masing 3 contoh. Nah, macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya antara lain: 1. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang pemenuhannya tidak bisa ditunda-tunda karena dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, misalnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang muncul setelah semua kebutuhan primer terpenuhi, misalnya perabot rumah, televisi, parabola, dan pergi liburan. 3. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah, misalnya rumah besar dan mewah, serta mobil pribadi. Jelaskan permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia. Permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia adalah dihadapkan dengan kondisi jumlah kebutuhannya yang banyak dan tidak terbatas, sedangkan alat untuk memuaskan kebutuhannya tersebut jumlahnya terbatas sekali. Jelaskan yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah berusaha mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ekonomi juga dapat diartikan sebagai usaha memperoleh hasil maksimal dengan keterbatasan alat yang tersedia. Sebutkan 3 contoh tindakan manusia yang menerapkan prinsip ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi yang menerapkan prinsip ekonomi yaitu: 1. Menggunakan bahan mentah yang bermutu baik. 2. Harus hemat untuk menjaga. 2. Harus hemat untuk menekan biaya produksi. 3. Menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. 4. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran. 5. Menggunakan barang dengan mutu baik. Itu ya jawabannya. Sebutkan bunyi hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan: jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta semakin banyak. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Dan untuk latihan soal PTS, STS, mata pelajarannya, silahkan cek di deskripsi ya, atau di bagian playlist. Sampai jumpa.